Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Desi Krisnawati, NIM 231-1031-009 dengan presensi 04, kelas A3 Denpasar, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4 bersama dengan Nama saya Ibu Liakinaka, kelas 4, sekolahnya SDN Ciptasago. Pada video ini saya akan membuat praktik mengajar untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Mapel IPS SD, yang dimana saya mengambil salah satu materi dari kelas 4, yaitu pada bab 8 mengenai membangun masyarakat yang beradab. Baik, ini dia untuk video praktik pengajarannya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi mengenai upaya membangun masyarakat yang beradab. Kalau dengar kata beradab, yang ada di pikiran adik apa? Berbuat baik. Berbuat baik, betul. Jadi beradab itu berarti seluruh masyarakat itu hidup teratur, saling menghargai, menghormati, saling membantu, peduli terhadap teman, peduli terhadap orang tua, dan peduli terhadap lingkungan. Contohnya itu seperti tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, membantu orang tua, tidak mengejek teman. Itu merupakan sikap yang beradab. Nah, adapun komponen kita dalam upaya membangun masyarakat yang beradab itu, yang pertama itu ada norma dan adat istiadat. Nah, apa sih itu norma? Norma itu adalah aturan yang berlaku pada suatu wilayah dan sebagai ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, contoh dari norma itu, yang pertama ada mengucapkan salam atau permisi ketika memasuki rumah. Kalau adik, udah pernah nggak ngucapin salam sebelum masuk rumah? Biasanya gimana caranya ngucapin salam? Selamat datang. Om Swastiastu gitu ya. Yang kedua ada mencium tangan kedua orang tua ketika hendak pergi. Adik kalau mau pergi ke sekolah, pamitan dulu nggak sama orang tuanya? Biasanya harus pamitan dulu ya. Yang ketiga, tidak meludah sembarangan. Nah, ini merupakan salah satu sikap yang harus diperhatikan agar kita menunjukkan sikap yang beradab kepada sesama. Yang ketiga, contoh yang ketiga, tidak berbicara ketika sedang makan, tidak duduk selanjaran di depan orang tua, dan ada beberapa aturan tata cara panen atau tata cara menanam atau panen. Nah, itu dia mengenai contoh norma dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya kita beralih pada adat istiadat. Apa sih itu adat istiadat? Nah, adat istiadat itu adalah aturan tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik dan yang ditaati. Aturan ini merupakan kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah atau seperangkat nilai atau norma. Untuk lebih jelasnya, langsung saja untuk contoh dari adat istiadat. Yang pertama ada pecalang di Bali. Nah, menurut adik, tugasnya pecalang itu ngapain? Mencatat lingkungan. Nah, pecalang itu bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban saat pelaksanaan upacara adat. Nah, contohnya saat upacara nyepi. Nah, pecalang itu kan pasti berkeliaran kan untuk menjaga keamanan agar masyarakat tuh tertib, menaati peraturan di hari raya nyepi kan, biar nggak keluar rumah, biar nggak berisik dan lain sebagainya. Itu contoh peraturan di adat istiadat. Yang kedua ada suku Baduy. Contoh yang kedua mengenai adat istiadat yaitu suku Baduy. Pernah dengar nggak suku Baduy? Di TikTok nggak pernah lihat? Nah, suku Baduy itu berasal dari Banten. Tepatnya itu di Kabupaten Lebak. Nah, di suku Baduy itu ada beberapa aturan yang mengatur di suku Baduy, yaitu memisahkan antara suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Nah, suku Baduy dalam itu memiliki aturan yang ketat. Yang pertama, mereka itu tidak boleh menggunakan alat elektronik.
mereka tuh nggak boleh menggunakan HP, senter, laptop kayak gitu. Selanjutnya, aturan selanjutnya di suku Baduy Dalam itu ada mereka tidak menggunakan listrik. Mereka itu menggunakan lampu dari minyak tanah. Dan juga di suku Baduy Dalam ini mereka tidak boleh menangkap ikan di sungai. Nah, apa sih tujuan dari aturan di suku Baduy Dalam ini? Tujuannya adalah untuk mempertahankan adat istiadat mereka dari perubahan zaman saat ini. Nah, contoh yang ketiga ada masyarakat Lamaira. Nah, masyarakat Lamaira ini berasal dari Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tradisi dari masyarakat Lamaira ini adalah menangkap ikan paus. Menarik kan? Menangkap ikan paus. Nah, tradisi ini berlangsung sejak bertahun-tahun lamanya. Dalam tradisi menangkap ikan paus ini, mereka memiliki aturan. Yang pertama itu, ikan yang ditangkap harus diberikan kepada masyarakat di tempat. Yang kedua, tidak boleh diperjualbelikan. Yang ketiga, tidak boleh menangkap ikan paus jantan atau betina yang sedang hamil. Kenapa tidak boleh yang sedang hamil? Agar keturunan dari ikan paus itu tidak punah. Yang terakhir, alat mereka untuk menangkap itu berupa alat tradisional. Seperti itu. Jadi setiap adat istiadat yang ada di Indonesia memiliki peraturan yang berbeda-beda sesuai dengan wilayahnya. Sehingga kita sebagai warga negara tentunya harus menaati setiap aturan yang ada di daerah tertentu. Gitu. Jadi kalau kita mau berkunjung ke suatu tempat, kita harus mematuhi peraturan yang ada di sana. Kita tidak boleh melanggar peraturan yang ada di sana. Yang dimana hal ini sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang beradab. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai tentang peraturan. Peraturan itu ada dua jenis, peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Apa sih itu peraturan tertulis? Peraturan tertulis adalah peraturan dengan sanksi yang memaksa. Sanksinya itu berupa denda. Nah, peraturan ini dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat. Contoh dari peraturan tertulis itu tentang peraturan lalu lintas di jalan raya. Nah, di jalan pasti pernah kan lihat tanda-tanda kayak gini kan? Tanda-tanda kayak gini. Nah, itu tuh merupakan peraturan tertulis di jalan raya, yang dimana peraturan tersebut harus kita patuhi untuk kepentingan bersama dan keselamatan diri sendiri. Contohnya, saat kita berkendara di lalu lintas, kita harus menggunakan helm, tidak menerobos lampu merah, menggunakan SIM. Nah, sekarang kakak mau tanya, kalau lampunya berwarna merah, kita harus berhenti. Kalau lampunya hijau, kita berjalan. Jadi itu satu contoh untuk peraturan tertulis. Nah, contoh lainnya itu ada di peraturan di sekolah. Pasti ada peraturan kan di sekolah kan? Tidak boleh datang terlambat, mengucapkan salam. Itu juga termasuk peraturan tertulis. Nah, selain peraturan tertulis, ada juga peraturan tidak tertulis. Nah, peraturan ini dibuat oleh manusia atau masyarakat. Bahkan adik juga bisa memiliki peraturan sendiri di dalam rumah. Peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya ya. Nah, contoh peraturan tidak tertulis. Menyapa teman. Nah, menyapa teman itu merupakan peraturan tidak tertulis dan merupakan sikap yang beradab. Yang kedua, membungkukkan badan saat berjalan melewati orang yang lebih tua. Kayak bilang, "Tabi." Yang ketiga, tidak boleh berkata kotor. Yang keempat, tidak boleh berbohong. Nah, adapun sanksi dari peraturan tidak tertulis itu biasanya dapat teguran, dapat nasihat, dan kita merasakan malu saat ditegur seseorang. Itu biasanya sanksi untuk peraturan tidak tertulis. Nah, apa sih manfaat kita menaati peraturan? Nah, adapun manfaat peraturan yaitu mengatur kehidupan bersosial dan bermasyarakat sehingga menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, kita beralih untuk materi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar apa sih sanksinya kalau kita itu melanggar peraturan. Nah, coba lihat di gambar. Ini kan ada orang yang bersepeda sebanyak 3. Yang ini termasuk melanggar peraturan atau tidak melanggar? Apa aja sih pelanggaran peraturannya? Tidak pakai helm, berbonceng 3, tidak memiliki SIM karena dia masih kecil. Nah, dari gambar ini bisa kita amati bahwa orang yang sedang berkendara ini telah melanggar peraturan lalu lintas. Nah, apa saja sih yang diperlukan saat berada di lalu lintas itu? Yang pertama, tentunya kita harus memakai helm. Yang kedua, kita harus mempunyai SIM. Seperti itu. Nah, itu dia mengenai upaya membangun masyarakat yang beradab. Nah, untuk membangun masyarakat yang beradab, kita harus memahami tentang norma, adat istiadat, peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Dengan memahami ini semua, kita dapat membangun masyarakat yang beradab, yaitu dimulai dari diri sendiri, dari kehidupan sehari-hari dengan membantu orang tua, bersikap baik, tidak berbohong, dan juga saat berada di lalu lintas kita tahu peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah di sana. Baik, itu dia tadi untuk penjelasan materinya. Selanjutnya kakak akan memberikan kamu soal untuk menambah pemahaman ya. Ini untuk soalnya, silahkan ditulis dan dijawab ya. Ini untuk soalnya. Iya. Ya, hanya 2 soal. Langsung jawabannya aja. Yang ini. Dulu ya. Pertama, berikan contoh masyarakat yang beradab. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. 2, yang membantu orang tua di kebun. Yang ketiga, berpamitan dan mencium tangan orang tua. Soal yang kedua, mengapa kita perlu mematuhi peraturan?
Peraturan dipatuhi untuk mewujudkan masyarakat yang beradab demi ketentraman dan ketertiban bersama. Baik, berarti adik sudah paham mengenai bagaimana cara membangun masyarakat yang beradab. Jadi itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada adik telah mendengarkan penjelasan dari saya. Untuk itu kita tutup dengan puja Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih ya. 2, 3. Nah, kakak bakal tunjukin secara langsung gimana sih sikap beradab itu. Nah, lihat di sana tuh, ada kakak-kakak yang nolong temannya yang jatuh dari sepeda. Itu merupakan salah satu contoh sikap masyarakat yang beradab. Oke? Contoh selanjutnya dari masyarakat yang beradab itu adalah membantu orang tua. Nah, bisa lihat di sana membersihkan halaman rumah, yang dimana perilaku ini adalah salah satu contoh membantu orang tua. Seperti itu. Untuk karya wisata selanjutnya, saya mengajak Arya untuk melihat-lihat plang peraturan lalu lintas di jalan, yang dimana di sini saya menjelaskan beberapa peraturan lalu lintas yang mesti kita patuhi untuk membangun masyarakat yang beradab.